Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan aksi rebound yang berhasil dicatatkan oleh indeks harga saham gabungan atau IHSG sehingga kembali nyaman bertengger di zona hijau. Usai sempat berjibaku di zona merah sejak awal hingga pertengahan pekan ini. Dengan tren tersebut, IHSG pada akhirnya juga sukses mengamankan level psikologis baru di 6.200-an sehingga membuat sebagian pelaku pasar cukup nyaman dan berani merangkai harap terhadap arah pergerakan indeks ke depan. Namun demikian, dengan lonjakan yang cukup signifikan ini yang terjadi dalam 2 hari perdagangan terakhir, ini membuat sebagian lagi pelaku pasar cukup khawatir juga dengan kondisi kedepannya. Apakah nanti indeks harga saham gabungan ini akan terus merangsek ke zona hijau atau justru akan berbalik arah? Karenanya dengan masih adanya 2 sikap ini antara pelaku yang optimistis sekaligus yang khawatir dengan arah pergerakan indeks selanjutnya, maka perlu strategi dan pendekatan ke depan yang lebih baik. Seperti apa yang Anda siapkan untuk memaksimalkan potensi cuan dalam aksi investasi ke depan? Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, kali ini kami akan membahas perkembangan terbaru dari dunia ekonomi dan keuangan nasional, di mana salah satunya adalah soal keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Operasi ini kemudian juga banyak dibahas berbagai kalangan dan cukup menjadi sorotan di masyarakat luas. Ya, ada cerita KDMP, ada juga cerita dari Amerika Serikat sana, di mana Wali Kota New York Zohran Mamdani ini kabarnya juga tengah bersiap mendirikan sedikitnya 5 supermarket milik pemerintah yang akan digunakan untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar. Dalam ide yang dipersiapkan tersebut, nantinya supermarket yang telah diberi nama NYC Groceries ini bakal menyediakan beraneka produk kebutuhan rumah tangga dengan skema subsidi yang diberikan dalam bentuk potongan harga. Nah, dalam hal ini Mamdani bahkan berani menjanjikan bahwa porsi diskon yang diterapkan tersebut minimal sekitar 30% dari harga yang berlaku di pasaran untuk jenis produk terkait. Nah, guna merealisasikan ide tersebut, sosok wali kota yang kini cukup populer di tengah masyarakat Indonesia ini mengaku telah mengalokasikan anggaran modal sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,26 triliun rupiah melalui kerjasama pemerintah setempat dengan New York City Economic Development Corporation atau NYCADC. Nah, berbekal anggaran tersebut, Mamdani menargetkan sedikitnya ada 5 toko yang bisa dibangun dan mulai beroperasi pada akhir 2027 mendatang. Dalam rencana yang telah disusun, NYC Groceries pertama akan dibangun di kawasan Han Point di Bronx yang sengaja dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan tantangan akses pangan yang cukup tinggi, di mana ada sekitar 77% dari total rumah tangga yang tinggal di kawasan tersebut tercatat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Selain Han Point, jejaring NYC Groceries juga akan dihadirkan di kawasan La Marquita, adanya di East Harlem, serta 3 titik lain yang tersebar di 5 wilayah utama di New York. Menurut Mamdani, nantinya jejaring NYC Groceries ini akan menyediakan aneka bahan makanan yang paling umum, sekaligus penting dan dibutuhkan oleh masyarakat New York seperti bahan-bahan makanan segar, kemudian daging, boga bahari atau seafood, serta 20 kategori tambahan untuk bahan pokok di dapur, kemudian ada produk susu dan juga aneka kebutuhan dasar lainnya. Melalui keberadaan jejaring NYC Groceries ini, Mamdani meyakini dia bisa mengurangi budget belanja rata-rata harian warga New York minimal sekitar 15% atau setara dengan 90 dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Sehingga ini bisa diharapkan bakal terjadi penghematan sekitar 1.000 dolar atau setara dengan
18,1 juta rupiah per tahun. Nah, mendengar kabar ini seketika mengingatkan masyarakat Indonesia dengan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang digagas oleh Presiden Prabowo. Bahkan sejak masa kampanyenya di 2 tahun sebelumnya dan kemudian dijadikan sebagai salah satu program prioritas bagi pemerintahan periode kali ini. Dalam konsep awalnya, pemerintah secara resmi telah memasang target akan mendirikan sedikitnya 80.000 unit KDMP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kemudian dengan melihat kondisi dan sejumlah tantangan di lapangan, target tersebut kemudian dipangkas hingga separuhnya menjadi sekitar 40.000 unit di seluruh Indonesia yang sedang diupayakan tersedia maksimal hingga pertengahan Oktober 2026 mendatang. Nah, lebih luas dari itu, ide dan target yang digagas oleh Mamdani melalui NYC Groceries, Prabowo juga berharap agar hadirnya KDMP dapat menjadi pusat ekonomi desa multifungsi untuk memperkuat pemerataan ekonomi kerakyatan, kemudian menstabilkan harga dan distribusi yang lebih tepat sasaran, seperti untuk komoditas pupuk dan sembako, serta sekaligus mendekatkan layanan penyaluran bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH sampai dengan bantuan program non-tunai atau BPNT dengan hadir langsung ke tingkat desa. Namun demikian, dengan target serta visi misi yang sedemikian ideal tersebut, harus diakui bahwa ini justru memunculkan ambiguitas di level akar rumput seiring dengan adanya simpang siur arah kebijakan dan bahkan lebih fundamental lagi, yaitu definisi dari program KDMP itu sendiri. Misalnya saja, seperti yang tercantum dalam visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disebutkan bahwa KDMP dirancang tidak hanya sebagai koperasi simpan pinjam biasa, melainkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi real di tingkat akar rumput. Dari konsep tersebut, maka dapat diturunkan lagi ke level operasional bahwa hadirnya KDMP harus dapat menjalankan multi peran sekaligus, yaitu untuk memangkas peran tengkulak atau yang disebut middleman, yang kemudian juga fungsi dari koperasi ini akan bertindak sebagai pusat distribusi dan bantuan sosial dari pemerintah, lalu juga sebagai infrastruktur logistik desa, hingga berperan sebagai penggerak perputaran ekonomi di daerah masing-masing. Namun, deretan peran yang harus dijalankan tersebut, keberadaannya justru menimbulkan ambigu. Seiring dengan munculnya kebijakan kontroversi dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, yaitu Yandri Susanto, yang dia menyebutkan bahwa kelak ketika keberadaan KDMP telah beroperasi penuh, maka ekspansi jejaring retail modern seperti Alfamart dan Indomart harus dihentikan. Secara esensial, kebijakan Mendes PDT ini justru sedikit membelokkan fungsi koperasi tersebut yang semula sebagai wadah dari penyaluran atas beragam subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah menjadi saling berhadap-hadapan dengan jejaring retail modern yang notabene telah beroperasi secara komersial dan sama sekali tidak bersinggungan dengan tugas KDMP sebagai pusat pengatur subsidi dan bantuan bagi masyarakat. Nah, blunder serupa juga dilakukan oleh Menteri Koperasi atau Menkop, yaitu Ferry Juliantono, yang justru menganggap bahwa keberadaan retail modern telah membuat perputaran utang di desa menjadi kurang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Dalam hal ini, Ferry juga seolah menempatkan gerai retail modern sebagai pesaing KDMP yang bila kita kembali pada tugas dan peran dan peruntukannya, justru sama sekali tidak bersinggungan dengan operasional retail modern yang 100% justru berjalan secara komersil. Justru jika kita bandingkan pada ide dasarnya dan target mulia yang diharapkan oleh Presiden Prabowo, baik KDMP maupun jejaring NYC Groceries yang digagas oleh Mamdani pada dasarnya adalah berakar pada konsep besar yang disebut dengan istilah beneficial socialism, di mana konsep ini bahkan sudah lahir dan mulai dijalankan sejak 1873 oleh wali kota Birmingham saat itu, yaitu Joseph Chamberlain.
yang dia memperopori kepemilikan atas pasokan air, gas, hingga fasilitas publik dan sarana umum oleh pemerintah Dewan Kota yang tujuannya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini oleh Chamberlain sengaja digagas untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang saat itu justru tengah berkembang demikian pesat. Di mana ide dari Chamberlain ini sendiri adalah berbasis pada keberpihakan Dewan Kota terhadap masyarakat, terutama dengan tingkat perekonomian yang rendah. Ini tentu saja diharapkan mereka tetap dapat bertahan di tengah bergulirnya konsep perekonomian yang saat itu telah menganut sistem kapitalistik. Nah, apakah kemudian Chamberlain saat itu berniat untuk menutup atau bahkan menghentikan operasional perekonomian yang bersifat kapitalistik di Birmingham? Jawabannya adalah tidak, karena Chamberlain juga sadar bahwa atas peran dan sumbangsih kegiatan ekonomi kapitalistik itulah maka perekonomian negara dan kotanya justru bergerak. Karenanya, yang dilakukan Chamberlain bukan dengan memusuhi kegiatan ekonomi kapitalistik itu sendiri, namun lebih pada pendampingan atau menopang kehidupan masyarakat miskin kotanya. Ini tujuannya jelas, yakni agar tetap dapat hidup layak dan bertahan di tengah geliat ekonomi kapitalistik Eropa saat itu. Nah, dalam hal ini, Chamberlain dengan sengaja tidak menempatkan konsep munipisial sosialisme agar berhadap-hadapan dan bertentangan posisi dengan kegiatan ekonomi kapitalistik, melainkan justru menempatkan ekonomi kapitalistik tersebut seperti halnya sebuah rangkaian kereta yang tengah melaju. Dan kemudian di sini Chamberlain menyediakan satu gerbong khusus untuk masyarakat miskin dengan dukungan roda yang sama dan setara dengan gerbong lainnya. Dengan demikian, ketersediaan logistik yang sama juga sama-sama berjalan di jalur yang sama dengan satu tujuan, bukan dengan menghentikan keretanya. Namun, agar gerbong masyarakat miskin ini dapat turut melaju kencang, mereka beriringan dengan gerbong-gerbong lain dalam rangkaian kereta ekonomi kapitalistik yang tengah melaju tersebut. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusyantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.